Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Illahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Ini ceritanya begini sahabat. Dulu zaman kita masih remaja, itu ada teman saya nanya sama Ustaz, Ustaz ngapain lagi kita bertobat, ngapain lagi kita puasa, ngapain kita sholat, melaksanakan semua perintah Allah ini nggak ada guna lah. Kenapa? Karena Allah sudah menjudge kita sebagai orang yang sesat. Allah yang menghendaki kita sesat. Rupanya Ustaz tuh bilang Allah itu menyesatkan kita. Nah, dari pertanyaan ini Ustaz tuh nggak bisa jawab, dia bingung. Jadi orang agak emosional soalnya, jadi buyar konsentrasinya. Sekarang kita nggak mau mempersoalkan Ustaz itu buyar konsentrasi, nggak ya. Itu biarlah jadi pelajaran bagi para ustadz agar berhati-hati kalau ceramah. Ini begini nih, ya. Benar nggak? Memang ada Allah itu mengatakan, ya terjemah Qur'annya misalnya seperti itu ya. Yang paling gampang kan terjemah Qur'an versi Depak. Ada nggak Allah Ta'ala mengatakan, Allah menyesatkan hambanya? Wah, ternyata sesudah kita periksa, ada sahabat. Itu surat Ar-Rod 27-29. Kalau kita periksa, emang begitu redaksi terjemahannya. Tapi kan kita jangan hanya melihat terjemah, kita harus melihat juga apa tafsirnya, penjelasan daripada ulama. Misalnya kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya dan seterusnya. Nah, yuk kita lihat ya, Ar-Rad 27-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat rahimakumullah. Jadi jelas ya, sudah kita konfirmasi ternyata memang ada. Cuma penjelasannya gimana? Apa memang seperti itu? Oh, ternyata tidak, sahabat. Saya mau ngajak Anda ke cara penjelasan yang mudah saja diterima ya. Misalnya begini. Kan kita hafal surat Al-Fatihah ya. Yang terakhir nih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah dari surat Al-Fatihah yang terakhir ini, ayat ke-7, itu sudah menyediakan jalan yang benar, jalan yang lurus. Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Kalau mereka mau mencari jalan yang benar, jalan yang lurus. Agar kalau dia mengikuti jalan ini, konsisten di sini, mengikuti, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, melaksanakan kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, bahkan menghentikan, memberantas segala kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, kefasikan, kerusakan, keburukan. Maka kalau dia terus-menerus dijalani dengan segala amal ibadah lainnya, Allah janjikan suatu kebahagiaan. Tempat yang terbaik tidak lain adalah sorga. Sorga Jannatul Naim. Tapi kalau dia tidak mau, dia menempuh jalan yang sesat, jalan yang salah, ya ada jalan itu dibuat Allah Ta'ala. Nah, itu dimurkai Allah. Dan itu adalah jalan yang sesat. Jadi artinya apa? Artinya Allah memang ada menyediakan jalan yang benar, jalan yang lurus, dan berakhir dengan tempat yang terbaik, yaitu surga. Tapi Allah juga menyediakan tempat yang buruk kalau kita menempuh jalan yang salah, yang bengkok-bengkok nih, yang sesat. Berakhir dengan neraka. Ini memang Allah yang buat, ini memang atas kehendak Allah. Tetapi Allah tidak serta-merta membuat orang masuk ke jalan kanan atau jalan kiri, tidak. Allah berikan mereka akal, Allah datangkan ilmu,
Allah datangkan guru, Allah datangkan Al-Quran, Allah datangkan Rasul untuk memberikan petunjuk dan menjadi teladan kehidupan kita. Sesudah dia memberi petunjuk, nah kita kan milih, kita kan mikir, kita kan tinggal melaksanakan. Ya kan, kita mau jalan yang benar, yang lurus, yang punya nikmat, atau kita akan menempuh jalan yang salah, yang keliru, yang sesat. Nah, kalau begitu dari penjelasan ini gimana, sahabat? Ternyata yang dimaksud Allah menyesatkan orang yang dikehendaki itu berarti kan bukan semua. Artinya adalah orang-orang yang memang sesudah dia diberi petunjuk, lalu apakah dia akan memilih jalan yang benar? Atau justru dia memilih jalan yang salah? Atau dia tidak mendapat petunjuk sama sekali? Nggak bisa begitu, sahabat. Kita harus mencari nilai-nilai kebenaran itu. Ya, jadi sekarang yang pertama koreksi kita, konfirmasinya adalah benar bahwasanya Allah menyediakan atau Allah menghendaki hambanya itu tersesat. Tapi tidak semua. Artinya apa tidak semua? Berarti Allah akan melakukan seleksi ya dengan cobaan kehidupan yang Allah buat. Jadi ini sebagai cobaan saja sebenarnya, sahabat ya. Cobaan, yang kebaikan itu cobaan, keburukan juga cobaan. Orang kaya cobaan, miskin cobaan. Ya, orang cacat cobaan, orang yang tampan cobaan. Ya kan? Orang yang berada di jalan kebaikan juga cobaan. Orang yang berada di jalan keburukan juga cobaan bagi orang baik. Apakah orang baik ini mau mendakwahi, mengajak orang-orang yang berada di jalan yang salah ini untuk ke jalan yang benar? Tapi orang yang berada di jalan yang sesat ini tadi, jangan dia membenamkan dirinya terus-menerus di jalan itu. Begitu, sahabat ya. Dia harus berusaha bangkit, mencari nilai-nilai kebenaran. Kenapa? Karena Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah sudah turunkan malaikatnya, lalu mengajari Nabi Muhammad, Rasulullah, untuk menjadi teladan bagi kita, ngajarin kita bagaimana. Ulama juga sudah menghampiri kita, sekolah-sekolah sudah banyak. Ini jalan menuju hidayah ini bukan lagi simsalabim, sahabat. Sudah banyak jalurnya. Nah, jadi sahabat, itulah yang ingin kita sampaikan dalam tersebut. Lalu kemudian Allah katakan orang-orang yang akan dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang mau bertobat. Jadi kalau orang-orang yang berada di jalan yang sesat tidak mau bertobat, ya dia nggak akan mendapat petunjuk. Bagaimana mau dapat petunjuk, sahabat? Kerjanya maksiat melulu. Kerjanya bikin kerusakan, menzolimi orang, korupsi, kolusi, nepotisme. Pokoknya semua yang merugikan orang. Gratifikasi, pungli, maksiat, kemungkaran, kerusakan, kebatilan. Dia buat semua. Bagaimana? Dia nggak mau tobat. Ya, dia ambil hak-hak orang lain, dia sakiti orang lain. Bagaimana mau dapat petunjuk? Ini hati akan berkarat terus. Dengar Quran dibacakan juga bakal nolak. Dengar ceramah dia bilang enak. Bosan dah. Gitu ya. Lu jangan banyak bacot, jangan banyak cerita. Ceramain gua lagi. Kita dibilang menceramai dia. Jadi sahabat, nggak begitu ya. Jadi Allah katakan orang yang bakal dapat petunjuk itu ya orang-orang yang bertobat. Jadi kalau kita nggak mau sesat, ya bertobatlah dari kesalahan-kesalahan kita dan buatlah kebaikan. Serulah orang kepada yang ma'ruf, cegahlah orang dari kemungkaran. Begitu, beramal soleh lah. Karena hanya orang-orang beramal soleh, hanya orang-orang yang berzikir, lalu hati mereka menjadi tentram. Ya kan? Karena ingat, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. Nah, kepada mereka ini, kata Allah Ta'ala, Allah sediakan suatu kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Tidak ada tempat yang terbaik itu kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sahabat, semoga ini bermanfaat. Penjelasan ini semoga memperjelas tentang ya kebingungan kita. Mana tahu kalau bingung, kalau nggak bingung ya alhamdulillah ya. Sahabat, ya sekali lagi, mana tahu dari penjelasan ini ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.